Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1613. Chapter 1613, Boxing King Douluo Damo. Qiangu Dongfeng berpikir dalam hatinya. Mencoba membandingkan rahasia batin kita di sini. Saya tidak bisa membandingkan dengan Shrek di masa lalu, tetapi mungkinkah saya tidak bisa mengalahkan Shrek bahkan sekarang? Bahkan jika Light Dark Douluo Long Yewe ada di sini, Shrek hanya akan mendapatkan putaran kemenangan lagi. Pada saat kita memulai ronde 2 lawan 2 nanti, di mana peserta dari pertempuran sebelumnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi, siapakah mereka untuk melawan kita? Namun, orang-orang di sisi Akademi Shrek tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Rasanya mereka tidak peduli sama sekali. Sekarang ronde kelima. 3, 2, 1, mulai. Dua siluet secara bersamaan naik ke langit. Orang yang terbang ke langit dari sisi pagoda roh kali ini adalah seorang penyembah. Dia tampaknya berusia sekitar 50 tahun dengan aura yang tenang dan berat. Telapak tangannya 2 kali lipat ukuran orang biasa. Di sisi lain, orang dari sisi Akademi Shrek adalah pria dengan sosok yang gemuk. Justru Sulizi yang merupakan master jiwa 8 cincin sekarang. Sulizi memiliki senyum di wajahnya selama ini. Dia selalu tampak sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Yali tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Tang Wulin begitu dia melihat Sulizi muncul. Apakah kamu yakin akan mengirimnya? Tang Wulin tersenyum. Upaya Sulizi tidak kurang dari saya. Setelah bertahun-tahun, dia diam-diam mengangkat dirinya sendiri selama ini. Jangan pernah meremehkannya. Dia adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Bukan kemuliaan kami yang membawanya ke posisinya sekarang, tetapi dia mengandalkan kemampuannya untuk mencapai level ini. Elder Long juga telah banyak membimbingnya. Percayalah dia bisa melakukannya. Yali mengangguk sedikit dan tidak berbicara lagi. Perhatian semua orang terfokus pada situasi di langit. Sulizi gemuk tetapi ekspresi wajahnya agak serius. Namun, dia tetap tampil agak lucu meskipun keseriusan karena penampilannya. Dia sebenarnya tidak seharusnya berada di lineup dan baru saja keluar dari Akademi Shrek. Sepertinya dia tampak agak gugup di sana. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu? Ya, Sulizi memang gugup. Persaingan melawan Pagoda Roh hari ini sangat penting bagi Akademi Shrek. Bahkan jika itu bukan untuk tujuan mendaftarkan siswa, mereka pasti masih harus bertarung demi balas dendam. Jika mereka tidak mampu menang atas Pagoda Roh, maka reputasi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua akan sangat rusak. Kamu bisa melakukannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata yang dibisikkan Ye Xinglan ke telinganya sebelum dia naik ke langit. Kata-kata Ye Xinglan sangat memotivasinya. Orang tua dari sisi berlawanan memandang anak laki-laki gemuk di depannya. Ketika dia naik ke langit bersama Sulizi, dia mendengar transmisi suara dari Master Jiwa yang bertugas mengumpulkan informasi di Pagoda Roh yang mengatakan bahwa anak laki-laki gemuk di depannya adalah salah satu dari Shrek 7 Monsters saat ini. Namun, bocah itu sepertinya adalah seorang Master Jiwa tipe makanan. Apakah bocah itu dikirim begitu saja untuk membuat nomornya? Karena kasus sebelumnya dari kedua belah pihak yang mengakui kekalahan mereka, dia berada di bawah asumsi bahwa Master Pavilion Dewa Laut Muda akan mengumumkan bahwa Shrek mengakui kekalahan mereka untuk babak ini begitu dia dan lawannya telah tiba di langit. Namun, dia menyaksikan keduanya telah mencapai lebih dari 300 meter di langit dari permukaan tanah dan lawannya sepertinya masih tidak memiliki niat itu. Mungkinkah Master Jiwa tipe makanan masih akan bertarung dengan paksa? Apakah anak laki-laki itu mencoba mencari azabnya? Mohon bimbingannya. Sulizi dengan sopan menyapa dari sisi yang berlawanan saat dia membuat gerakan tangan yang mengundang. Orang tua itu sedikit mengernyit. Sinar dingin melintas di matanya. Dalam persepsinya, itu hanya aib bagi Master Jiwa tipe makanan untuk memiliki keberanian untuk menantangnya. Orang tua itu juga tidak berbicara. Tubuhnya berkedip dan dia sudah menyerang ke arah Sulizi. 2 sarung tinju tiba-tiba muncul di telapak tangan. Sarung tangan berwarna putih susu. Mereka menyatu dengan lengannya sebagai satu dan menutupi sampai ke lengan bawahnya. Ini adalah jiwa bela dirinya, sarung tinju. Ini adalah Boxing King Douluo Damo. Hampir setiap Feng Hao Douluo yang mampu mencapai peringkat judul Douluo memiliki kisah mereka sendiri dan Damo tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa mengingat nama aslinya lagi.
Nama Damo telah menyebar dari mulut ke mulut selama ini. Dia terkenal sebagai salah satu master jiwa paling maskulin dan terkenal keras dan benar. Dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan ketika dia masih muda. Dia menikmati terlibat dalam pertempuran seperti itu. Ini juga cocok dengan karakteristik jiwa bela dirinya. Semua kemampuan Raja Tinju Douluo ada di tinjunya. Telapak tangannya secara inheren jauh lebih besar dari orang biasa. Dia juga diberkati dengan anugerah alam yang kaya setelah jiwa bela dirinya terbangun. Damo memandang lawannya yang hanya seorang master jiwa tipe makanan. Dia sudah menjadi Hyper Douluo peringkat 96 tahun ini dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk Sulizi. Dia merasa marah saat melihat Sulizi hanya melepaskan 8 cincin jiwa. Ini adalah peserta pertama yang dikirim untuk bersaing dalam pertempuran hari ini yang bukan merupakan Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo dari gabungan kedua belah pihak. Persaingan macam apa ini? Ini adalah kompetisi antara Akademi Shrek dan Akademi Roh yang merupakan bagian dari Pagoda Roh. Anda mengirimkan seseorang yang hanya seorang Soul Douluo. Shrek benar-benar kekurangan tenaga. Basis kultivasi mereka terpisah 2 peringkat. Di dunia Master Jiwa, ini adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Apalagi, lawannya hanyalah master jiwa tipe makanan. Hanya ada Qiangu Dongfeng dari bawah yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum saat melihat 8 cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Sulizi. Aku bisa melihat bahwa Akademi Shrek benar-benar kekurangan tenaga ya. Akademi Shrek jelas menunjukkan niat untuk menyerah, bukan? Tidak mungkin Sulizi memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan yang berdiri di hadapannya apapun yang terjadi. Raja Tinju Douluo Damo menikmati menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan sehingga itu bahkan membuat Qiangu Dongfeng sendiri bermasalah. Tinju pria tua ini terlalu keras dan cepat. Damo selalu menyebarkan slogannya untuk menghancurkan langit dan bumi dengan tinjunya. Para orang tua dan siswa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga merasa sangat tercengang. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia master jiwa peringkat tinggi, mereka masih bisa membedakan antara judul Douluo dan Soul Douluo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tidak salah menghitung, bukan? Mengapa hanya ada 8 cincin jiwa? Meskipun pada akhirnya ada cincin jiwa merah, totalnya hanya ada 8 cincin. Itu angka yang cukup kecil. Dia adalah Soul Douluo. Soul Douluo versus titel Douluo, akankah dia memiliki kesempatan? Saya tidak tahu. Namun, sepertinya semakin tinggi basis kultivasi seorang master jiwa, semakin besar perbedaan antara setiap peringkat. Saya khawatir tidak akan semudah itu bagi pemuda gemuk itu untuk menang. Hanya saja saya tidak tahu mengapa Akademi Shrek akan mengirim seseorang dengan basis kultivasi seperti itu untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak mungkin mereka tidak memiliki lebih banyak judul Douluos, kan? Mungkin, ini bagian dari rencananya. Lihat, dia belum mengakui kekalahannya jadi saya pikir dia akan bertarung. Kita akan lihat bagaimana mereka bertarung. Saya tidak berpikir Shrek akan melakukan ini secara acak. Kita lihat nanti. Sulizi secara alami tidak menyadari pendapat orang lain dalam pertempuran ini. Saat ini, jiwanya sudah terkonsentrasi sepenuhnya pada lawan. Dia telah membenamkan dirinya secara fisik dan mental dalam kompetisi ini. Aura lawan jauh lebih kuat dari miliknya. Kang Wulin telah memberitahunya sebelumnya bahwa lawannya sangat mungkin menjadi Feng Hao Douluo peringkat Hyper Douluo. Dia tidak akan memiliki banyak kesempatan jika dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan melawan lawan seperti ini. Dia hanya bisa memanfaatkan elemen kejutan dan ledakan instan untuk kemungkinan mengalahkan lawan dengan satu serangan dan menciptakan keajaiban. Di sisi lain, Sulizi pasti mampu menciptakan keajaiban. Raja Tinju Douluo Damo telah tiba di tempat yang berada sekitar 100 meter di depan Sulizi dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya ke udara. Seluruh langit meledak dengan ledakan keras sekaligus. Suar emas menyembur keluar dari tinjunya. Bau suar tiba sebelum Sulizi bersama dengan semburan stres yang menakutkan. Sulizi mengambang di langit dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia drawing lingkaran di langit dengan tangan kirinya ditempatkan di bawah sementara tangan kanannya di atas. Seseorang bisa secara tidak jelas melihat pancaran cahaya putih lembut di telapak tangannya. Saat lingkaran itu digambar, cahaya di sekitarnya tampak sedikit membias. Soul Land 3 Chapter 1614. Chapter 1614, Sulizi's Forward Battle Armor. Tubuh Sulizi berbalik ke samping saat dia terhuyung-huyung di langit sejenak sebelum jatuh ke samping beberapa meter.
Namun, pukulan tinju Raja Douluo sebelumnya telah dihindari saat menyapu tubuh Sulizi. Itu adalah teknik Sekte Tang, mengontrol naga penangkap derek. Tinju Raja Douluo tertegun sejenak karena dia tidak mengira Sulizi menggunakan trik seperti itu untuk melawannya. Sepertinya Sulizi hanya menggunakan kekuatan jiwa-jiwa bela diri murni dan bahkan tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Bagaimana anak kecil gemuk itu melakukan itu? Kegugupan yang dirasakan di hati Sulizi berkurang secara substansial sekaligus setelah menahan pukulan lawan. Tatapannya juga menjadi lebih fokus. Dia memasukkan roti kacang haus darah ke dalam mulutnya dan mengangkat tangannya saat cahaya bersinar di tubuhnya. Ekspresinya berubah aneh setelah dia memakan roti itu. Itu karena dia lupa mengunyah roti dan telah menelannya secara keseluruhan. Sulizi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri secara rahasia. Seberapa besar tenggorokanku untuk melakukan itu? Namun, dia merasa agak tidak nyaman karena sensasi tercekik. Darahnya mendidih. Efek roti kacang haus darah langsung melonjak ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya bersinar di Sulizi. Armor pertempuran ungu gelapnya telah muncul. Ya, baju perangnya telah berubah warna menjadi ungu tua. Warna gelap glossy seakan bisa melahap setiap pancaran cahaya. Di sisi lain, energinya disimpan di dalam armor pertempuran tanpa melepaskannya keluar. Sinar 7 warna terlihat beredar di permukaan armor tempurnya. Namun, jelas sekali bahwa set perlengkapan perangnya tidak lengkap. Itu hanya menutupi tubuh bagian atasnya tidak termasuk bagian helm. Dengan kata lain, hanya ada pauldron, rere braces, dan cuiras yang menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Di sisi lain, tubuh bagian bawah dan kepalanya tidak dibalut armor tempur sama sekali. Tinju Raja Douluo jelas terpana sesaat ketika dia melihat pancaran 7 warna. Apa? Mungkinkah ini armor perang 4 kata? Seorang Sol Douluo yang memiliki armor perang 4 kata. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa armor pertempuran 4 kata menghabiskan sejumlah besar energi dari tubuh Master Jiwa. Selain itu, logam yang dimurnikan surgawi akan langsung melucuti energi Master Jiwa saat digunakan. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang Master Jiwa. Dengan demikian, secara universal diakui di seluruh dunia Master Jiwa bahwa hanya Feng Hao Douluo dengan peringkat Hyper Douluo dan di atasnya yang benar-benar mampu mengendalikan satu set lengkap baju besi pertempuran 4 kata. Saat ini, baju besi pertempuran 4 kata yang dibalut di tubuh Sulizi meskipun belum lengkap namun masih ada beberapa bagian padanya. Setidaknya dibutuhkan seorang Master Jiwa dengan peringkat judul Douluo untuk bertahan. Dia hanya Sol Douluo dan Sol Douluo tipe makanan pada saat itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Namun, Raja Tinju Douluo Damo hanya tertegun sesaat sebelum dia pulih dari keterkejutan. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Tinju kanannya tiba-tiba membengkak hingga 3 kali lipat saat dia meninju langsung ke Sulizi seperti palu perang. Tindakan Sulizi dalam melepaskan baju besi perangnya segera setelah pertempuran dimulai memberi kesan lemah. Di sisi lain, Damo benar-benar memandang rendah lawan ini sebagai Hyper Douluo dan Raja Tinju dari generasinya. Esensi, energi, dan semangat Sulizi ditingkatkan sekaligus ketika dia dibalut baju besi pertempuran 4 kata. Dia menggumamkan mantra pada dirinya sendiri. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Radiance berkedip sekali di telapak tangannya saat roti mengental di setiap telapak tangannya. Dia melemparkan roti di tangan kanannya langsung ke Boxing King Douluo sementara dia memasukkan roti di tangan kirinya dengan cepat ke mulutnya. Aliran udara yang mengelilingi tubuhnya tampak ringan dan menyenangkan. Dia mundur dengan cepat. Sanggul yang terbang menuju Boxing King berwarna ungu kehitaman. Apa yang akan dilakukan Boxing King saat dia dihadapkan pada sanggul? Dengan kesadaran tinjunya yang mengerikan, dia tidak akan memilih metode respon lain saat ini. Dia akan menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan. Ledakan. Suara ledakan yang sangat keras terdengar. Boxing King benar-benar berhenti sejenak di langit meskipun pukulannya yang kuat. Sulizi mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari target terkunci Raja Tinju. Dia sudah mencapai tempat lebih dari 100 meter. Trik macam apa itu? Apakah itu roti bom? Boxing King tertegun sejenak. Kekuatan ledakan sanggul itu benar-benar kuat. Hanya saja ledakan itu tidak menimbulkan apa-apa dan hanya membuatnya berhenti sejenak. Bocah gemuk kecil ini cukup menarik. Dia master jiwa tipe makanan yang membuat roti eksplosif. Saya dapat melihat bahwa dia tidak berkembang menuju jalur makanan.
Ide itu baru saja muncul di benaknya ketika dia melihat bahwa Sulizi sedang memasukkan roti lain ke mulutnya. Itu adalah roti yang tembus cahaya. Setelah mengkonsumsinya, lapisan pancaran sebening kristal muncul di permukaan tubuhnya. Damo tidak dapat menahan perasaan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah bocah gemuk itu mencoba membuatnya lelah? Mungkinkah dia takut pada bocah gemuk itu hanya karena dia kelelahan? Itu adalah ide naif yang konyol. Tubuh Damo bergoyang saat dia mengejar Sulizi dengan kecepatan kilat. Raja Tinju yang agung dan kuat tidak berencana memberi Sulizi kesempatan kali ini. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang saat dia mengayunkan tinjunya. Ribuan bayangan tinju langsung menyelimuti area yang luas dan sepenuhnya menutupi Sulizi di antara mereka. Setiap pukulannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan jiwa murni yang kental. Rasanya seperti sejumlah besar peluru kendali tiba-tiba. Itu adalah skill jiwa ketiga Boxing King Douluo, Rocket Punch. Damo selalu menamai keterampilan jiwanya dengan nama yang sederhana. Semua keterampilan jiwanya pada dasarnya disebut sebagai pukulan bla bla. Keterampilan jiwa ketiga diberi nama Rocket Punch karena ledakan kekerasan yang dihasilkan seperti penembakan artileri roket secara terus-menerus. Dia selalu orang yang sederhana dan terus terang. Sulizi tampaknya sudah panik saat dia dihadapkan oleh liputan pukulan roket. Dia akan segera mundur dengan cepat namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Hyper Douluo yang menyerbunya dari depan. Dia masih terselubung dalam bayang-bayang tinju. Namun, Sulizi melakukan tindakan yang di luar dugaan semua orang saat ini. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Cahaya ungu hitam muncul dari armor pertempuran di tubuhnya. Sepertinya dia berencana menggunakan armor tempurnya untuk menahan serangan lawan. Damo dengan jijik mencemooh hatinya. Satu set baju besi perang 4 kata yang tidak lengkap tidak berguna sebagai satu set lengkap baju besi perang 4 kata. Ini karena tidak mungkin sebuah armor tempur yang tidak lengkap dilengkapi dengan domain armor pertempuran. Bahkan jika pertahanannya sangat kuat, lawan tidak akan memiliki peluang selama dia bisa mengenai lawan dan meluncurkan serangkaian serangan terus-menerus yang membuat lawan tidak berdaya. Apakah Sulizi benar-benar mencoba melawan dengan paksa? Sulizi memberikan jawabannya pada saat berikutnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memproyeksikan bentangan besar bayangan telapak tangan yang menahan pukulan roket tinju Raja Douluo dari depan. Apakah dia mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan? Apa? Penonton di bawah tercengang. Seorang Soul Douluo mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan melawan Hyper Douluo. Selain itu, dia hanya seorang master jiwa tipe makanan. Apakah dia mencoba mencari azabnya? Namun, pemandangan yang tidak bisa dipercaya muncul saat keduanya benar-benar bertabrakan satu sama lain. Pop 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 pop. Serangkaian suara tajam terdengar bergema dari langit. Kang Wulin bisa melihat setiap detail di langit dari bawah melalui penggunaan mata setan ungu. Pada saat yang tepat ini, Sulizi telah menggunakan mata setan ungu. Matanya memancarkan sinar ungu emas saat dia dengan jelas menangkap lintasan dari setiap pukulan yang dilemparkan oleh Boxing King Douluo. Tidak peduli seberapa cepat pukulan roket itu masih terdiri dari pukulan. Di sisi lain, Sulizi ingin mengejar kecepatan lawan. Dia memberikan tamparan dengan telapak tangannya dan memukul pukulan menyerang pertama lawan tepat pada waktunya. Telapak tangan dan kepalan tangan bertepatan dan menghasilkan suara letusan tajam pertama. Kemudian, pukulan roket meluncur ke samping dari dampak tamparannya. Lalu, diikuti dengan tamparan kedua, tamparan ketiga. Sulizi seperti 1000 bersenjata bodhisattva saat ini. Tangannya terus-menerus menamparkan dengan kecepatan kilat dalam upaya untuk memblokir setiap pukulan dari pukulan roket yang kuat dengan paksa. Boxing King Douluo juga sangat tercengang. Kekuatan yang terpancar dari telapak tangan Sulizi sangat berat. Selain itu, ada bentuk energi khusus yang melindungi telapak tangan Sulizi sehingga tinju Raja Tinju ditampar oleh Sulizi dari atas atau samping. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak mungkin dia bisa secara efektif memberikan dampak pada Sulizi. Bagaimana bisa jiwa Douluo memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa kekuatan jiwanya murni dan kaya? Bahkan jika dia dibalut armor perang 4 kata, efek amplifikasi seharusnya tidak setinggi itu, kan? Rangkaian suara booming berlangsung selama 7 atau 8 detik. Ketika keduanya akhirnya berhenti secara bersamaan, jarak di antara mereka tidak lebih dari beberapa meter. Sementara itu, Sulizi tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah lawan dan drawing lingkaran dengan tangan di langit. Semburan kekuatan isap yang luar biasa meledak dari tubuhnya dan berguling ke arah Raja Tinju Douluo seperti pusaran.
Solen 3 Chapter 1615. Chapter 1615, Steamed Boxing King Do Luo. Pada saat itu, Damo sudah merasa sedikit putus asa. Dia diikat oleh Sol Do Luo untuk waktu yang lama sehingga itu menjadi memalukan. Selain itu, ada begitu banyak anggota media di bawah sana, jadi bagaimana dia bisa membenarkan penampilannya yang buruk? Bagaimanapun, dia adalah Feng Hao Do Luo yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Mempertimbangkan hal itu, dia memilih untuk tidak menghindari Su Lizhi karena dia dihadapkan pada tuduhannya. Cara dia melihatnya, sangat memalukan baginya untuk menghindarinya pada saat ini. Dia menurunkan bahunya dan membanting langsung ke Su Lizhi dari jarak dekat, membidik dada Su Lizhi. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan jiwa di tinjunya dengan cepat. Selama mereka bertabrakan, serangan berikutnya pasti akan sekuat badai yang dahsyat. Dia pasti akan menghabisi bocah gemuk itu di ronde serangan berikutnya. Kekuatan hisap yang memancar dari tubuh Su Lizhi sangat kuat. Selain itu, Damo mengambil alih dirinya untuk mendukung Su Lizhi. Akibatnya, keduanya saling bertabrakan hampir secara instan. Seperti yang diharapkan, bahu Raja Tinju Do Luo Damo menghantam dada Su Lizhi yang lebar. Pada saat itu, Damo bahkan bisa merasakan lemak gemuk lawan bergetar di sekujur tubuhnya. Apapun masalahnya, sebagian besar kekuatan dampak Damo telah dinetralkan oleh daging Su Lizhi yang beriak. Ada juga baju besi perang 4 kata yang dia kenakan. Cahaya samar mekar dari permukaan armor ungu tua. Daya tahannya luar biasa. Damo sendiri adalah master baju besi perang 3 kata, dan dia selalu bermimpi tentang memiliki satu set baju besi perang 4 kata. Dia benar-benar iri pada Su Lizhi. Su Lizhi adalah seorang pria muda yang berusia lebih dari 20 tahun, namun dia sudah mulai menggunakan baju zirah 4 kata. Itu adalah prestasi luar biasa untuk generasinya, jadi bagaimana mungkin Damo tidak cemburu? Damo bahkan bisa merasakan betapa kokoh dan beratnya armor tempur 4 kata lawan selama tabrakan. Dia segera menyadari bahwa kekuatan Su Lizhi ketika mereka bentrok menggunakan kekuatan kasar murni sebelumnya pasti terkait dengan baju besi pertempuran ini. Semua pikiran ini melintas di benaknya dalam hitungan detik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Su Lizhi tidak terlempar oleh dampaknya, meskipun tabrakan yang begitu kuat. Kekuatan hisap yang memancar dari tubuh Su Lizhi telah mengakibatkan tubuh mereka saling menempel. Selanjutnya, Damo merasakan bahunya menegang, seolah-olah dia telah dicengkeram sesuatu. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia heran menemukan bahwa ada depresi pada cuiras Su Lizhi. Depresi itu bertindak seperti pengisap yang memegang erat bahu Damo. Oh tidak, ini adalah kualitas aktif khusus dari logam tingkat dewa. Damo sudah lupa tentang itu. Sebenarnya, Damo tidak bisa disalahkan dalam situasi ini. Ada sangat sedikit yang bersentuhan dengan logam tingkat dewa. Pengetahuan kebanyakan orang tentang metal tersebut berasal dari desas-desus dan rumor. Selain itu, Su Lizhi hanyalah seorang Sol Do Luo. Damo dengan sembarangan meremehkannya, jadi dia lupa bahwa logam tingkat dewa adalah makhluk hidup dengan kecerdasannya sendiri. Su Lizhi tidak hanya menghisap bahu lawan dengan dadanya, tetapi dia juga tiba-tiba memeluk Raja Tinju Do Luo. Dia berhasil memeluk lawannya dengan erat pada saat Damo tertegun. Apa yang akan dia lakukan? Di saat berikutnya, Su Lizhi memberikan jawabannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, dan armor perang 4 kata di tubuhnya mekar dengan rona ungu cerah yang intens dalam sekejap. Seluruh langit diterangi oleh cahaya ungu seolah-olah kabut ungu telah melayang dari timur dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, semua orang menyaksikan sebuah kapal bambu raksasa dengan diameter lebih dari 10 meter muncul dari udara tipis. Ya, itu benar-benar kapal bambu. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh Su Lizhi dan avatar jiwa bela diri, pengukus bambu. Baik Su Lizhi dan Raja Tinju Do Luo Damo telah menghilang. Di langit, yang tersisa hanyalah kapal bambu yang sangat besar itu. Kemudian, serangkaian suara booming yang memekakkan telinga bergema dari kapal uap. The Bambus Teamer adalah avatar jiwa bela diri Su Lizhi, jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Jika itu masalahnya, kemana perginya Raja Tinju Do Luo? Ternyata hanya ada satu jawaban. Hampir semua orang dari sisi pagoda jiwa menonton dengan bingung. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kemenangan tertentu di tangan mereka, namun kejadian yang tiba-tiba ini telah membuat mereka semua terkejut. Bahkan Qiangu Dongfeng tampak tercengang untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi di sana? Apa kapal bambu itu?
Itu hanyalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Pagoda Jiwa telah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Sulizi, tentu saja, tetapi mereka benar-benar lupa untuk memperhitungkannya ketika mereka datang mencari masalah dengan Shrek. Selama ini, Master Jiwa tipe makanan dari Shrek Seven Monsters selalu dianggap sebagai yang paling tidak mengancam dari mereka. Jadi, orang berisiko rendah itulah yang menyebabkan situasi yang tidak terduga ini. Tidak mungkin. Jadi bagaimana jika itu avatar jiwa bela dirinya? Raja Tinju Douluo juga memilikinya. Bahkan jika itu adalah pengukus bambu asli, itu tidak mungkin mengukusnya, bukan? Aku percaya dia tidak akan pernah kalah dari Master Jiwa tipe makanan. Qiangu Dongfeng menghibur dirinya sendiri. Meskipun demikian, setiap suara dentuman yang keluar dari kapal bambu lebih keras dari suara sebelumnya. Kadang-kadang, asap ungu juga keluar seperti uap. Qiangu Dongfeng tidak bisa merasakan aura Raja Tinju Douluo lagi. Kabut ungu tampaknya dilengkapi dengan efek perisai yang sangat kuat. Itu mungkin. Lupakan lawan mereka, bahkan Lan Musi dan Tang Yinmeng dari pihak Akademi Shrek tercengang saat melihat itu. Selain pertempuran di mana tim mengakui kekalahan mereka, babak ini bisa dianggap lebih cepat. Para peserta dari kedua belah pihak hanya sempat bentrok sesaat sebelum bertabrakan dan berubah menjadi kapal bambu. Itu saja. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Tang Wulin secara bersamaan. Siapa yang memungkinkan Yuanen Yehui dan Sulizi memiliki baju besi perang 4 kata? Hanya ada satu orang di dunia ini, tentu saja. Itu adalah pengrajin dewa yang baru dipromosikan, penguasa paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek dengan kemampuan untuk melakukan pemurnian surgawi, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Tang Wulin belum terlibat dalam pertempuran sampai saat ini, tetapi dia memiliki caranya sendiri untuk memengaruhi semuanya. Meskipun Tang Wulin masih muda, saat dia berdiri di sana, dia sudah dilengkapi dengan kemantapan yang tidak ditemukan pada teman-temannya. Bahkan jika basis budidayanya bukan yang tertinggi, dia adalah inti dari semua Shrek. Pavilion Master, Lan Musi memandang ke arah Tang Wulin sambil tersenyum. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, saya tahu, saya tahu. Semua orang mengerti, semua orang mengerti. Bahkan suami dan istri yang tenang, Lan Musi dan Tang Yinmeng, menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan daya tarik dari armor perang 4 kata. Mereka merasakan betapa luar biasanya bagi mereka berada di Shrek dan dapat menerima baju besi halus surgawi. Di masa kejayaan Shrek, sebelum bencana besar, mereka bahkan tidak memiliki Divine Craftsman di pihak mereka. Namun, Shrek memilikinya sekarang, dan ini tidak diragukan lagi akan menjadi faktor penting dalam kebangkitan Akademi Shrek. Hanya Tang Wulin yang tidak berpikir seperti itu. Fakta bahwa Sulizi bisa mencapai titik ini bukanlah hasil dari armor perang 4 katanya, tetapi kerja kerasnya sendiri. Tang Wulin selalu tahu bahwa Sulizi merasa rendah diri. Dia bahkan lebih seperti itu setelah dia berkumpul dengan Ye Xinglan. Cintanya pada Ye Xinglan sudah ada sejak dia masih muda, tetapi juga karena itu dia telah menyaksikan kemampuan Ye Xinglan dengan matanya sendiri. Dia memeriksa dirinya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ye Xinglan, apakah itu penampilan atau kemampuannya. Karena itu, dia lebih berusaha dan bekerja keras dalam kultivasinya. Dia terlahir dengan penampilannya, jadi tidak ada yang bisa dia ubah. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang fakta bahwa dia adalah master jiwa tipe makanan dan berat badannya adalah hasil dari karakteristik jiwa bela dirinya. Namun, dia bisa melakukan sesuatu tentang kemampuannya. Di masa lalu, di Pulau Iblis, dia menahan rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh kekuatan penghancur dengan tekadnya. Dia mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu dan sebagai hasilnya, dia mulai menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ingin menjadi master jiwa tipe pembantu murni selama sisa hidupnya dan dia ingin terlibat dalam pertempuran. Tujuannya adalah menjadi penolong yang paling kuat bagi rekan-rekannya saat mereka dihadapkan pada musuh yang tangguh. Dia ingin melindungi Ye Xinglan ketika dia membutuhkan bantuan dan bukan menjadi pria yang terus-menerus membutuhkan perlindungannya. Soul Land 3 Chapter 1616 Chapter 1616 With Douluo Li Mengji. Akibatnya, dia selalu berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih dari siapapun. Setiap anggota Shrek Seven Monsters cukup luar biasa. Semua orang iri pada mereka karena mereka berhasil mengangkat diri ke alam mereka di usia yang sangat muda. Karena itu, masing-masing dari mereka memiliki cerita latar. Hanya mereka sendiri yang menyadari betapa banyak usaha dan kerja keras yang telah mereka lakukan untuk berkultivasi untuk mencapai apa yang mereka miliki.
Kapal bambu di langit adalah kebetulan dan juga kebutuhan. Itu adalah hasil dari kultivasi Sulizi yang melelahkan selama bertahun-tahun. Dia selalu tahu bahwa dia bukanlah seorang master jiwa dengan bakat untuk bertempur, jadi dia harus mengambil jalan yang berbeda jika dia ingin memiliki kemampuan bertarung yang melebihi orang lain. Ledakan. Suara ledakan yang lebih keras bergema dari langit. Tutup kukusan bambu itu tiba-tiba terangkat. Qiangu Dongfeng tanpa sadar melangkah maju. Apakah Raja Tinju Douluo telah membebaskan dirinya sendiri? Semua orang termasuk Qiangu Dongfeng melihat bahwa itu bukanlah orang yang melompat ke atas dari kapal bambu, tapi roti kacang hitam ungu yang sangat besar. Roti itu terlempar dan dijatuhkan dari awan sebelum jatuh ke tanah. Sebagai akibatnya, ledakan dahsyat dihasilkan yang membuat bumi bergetar dan gunung bergoyang. Di langit, Sulizi mengungkapkan sosoknya sekali lagi. Armor tempurnya sudah ditarik dan dia terlihat lebih pucat. Namun, tinjunya terkepal erat sementara matanya dipenuhi kegembiraan. Seorang pria, tak sadarkan diri, bisa dilihat di dalam kawah yang dalam yang tercipta dari roti yang meledak. Dia, tentu saja, adalah Raja Tinju Douluo. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Armor pertempuran di tubuhnya berantakan, dan banyak bagiannya rusak. Bahkan bagian-bagian yang tidak hancur akibat ledakan memiliki penyok di seluruh permukaan. Dia tampak menyedihkan seperti yang bisa dibayangkan. Sudut bibir Sulizi melengkung. Dia terkikik saat dia turun dari langit dan kembali ke sisinya. Kemenangan babak kelima jatuh ke tangan Akademi Shrek. Sekarang skornya 3-2. Jika seseorang mengatakan bahwa pertandingan sebelumnya berjalan seperti yang diharapkan, dan satu-satunya hal yang tidak diramalkan adalah bahwa Heavenly Phoenix Douluo telah melewatkan kesempatan untuk menghadapi kekuatan Roh Kudus Douluo, maka pertempuran ini telah jauh melampaui apa yang orang pikirkan. Terjadi. Hyper Douluo dikalahkan oleh Soul Douluo. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terdengar di seluruh benua. Lebih penting lagi, lawannya hanyalah master jiwa tipe makanan yang membuat situasinya semakin tidak bisa dipercaya. Faktanya, bahkan Raja Tinju Douluo Damo tidak tahu bagaimana dia kalah. Pertempuran antara kedua belah pihak dihentikan sementara. Hyper Douluo perlahan-lahan sadar kembali setelah menerima perawatan darurat dari master jiwa tipe pemulihan. Ketika dia melihat kekacauan mengerikan di tubuhnya yang merupakan armor perang 3 kata yang rusak parah, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan sekali lagi. Kehilangan itu benar-benar bencana. Bahkan jika armor perang 3 kata bisa diperbaiki, itu tidak mungkin dikembalikan ke kondisi aslinya, dan kekuatannya pasti akan berkurang mengingat tingkat kerusakannya. Pagoda Master Qiangu, haruskah kita melanjutkan? Tanya Tang Wulin sambil tersenyum. Qiangu Dongfeng memiliki ekspresi suram. Tentu saja, jangan berpikir bahwa kamu akan mendapat kesempatan begitu saja. 3, 2, 1, mulai. Itu ronde ke-6. Satu orang bangkit masing-masing dari barisan di kedua sisi. Suara senandung yang menyenangkan terdengar bergema di langit saat orang dari sisi Akademi Shrek mulai terbang. Seolah-olah ada sesuatu yang telah dibangunkan. Suara senandung itu terdengar jelas, merdu dan bersemangat. Suara itu bergema di udara dan menyebar ke seluruh langit. Seorang wanita terbang dari sisi Pagoda Roh. Dia adalah seorang spiriter dari Pagoda Jiwa. Sama seperti Raja Tinju Douluo, dia adalah salah satu anggota organisasi Pagoda Jiwa. Dia memiliki kulit keriput, mata dalam, rambut putih jarang dan ada tumor di dahinya. Penampilannya bisa digambarkan mengerikan tak tertandingi. Punggungnya membungkuk saat dia terbang ke udara. Seandainya bukan karena kemampuannya untuk mengendalikan penerbangan, tidak mungkin ada yang tahu bahwa seperti inilah tampang Feng Hao Douluo. Di sisi lain, orang yang terbang ke langit dari sisi Akademi Shrek adalah pemilik jiwa bela diri pedang Stargot, salah satu dari 7 monster Shrek, Ye Xinglan. Dia memeluk Sulizi dengan lembut sebelum dia bangun. Dia tidak memujinya, tapi pelukan hangatnya sudah cukup untuk memikat bocah montok itu. Seluruh tubuh Ye Xinglan melepaskan aura khusus saat dia mengambang di langit. Sedangkan aura Sulizi tebal dan berat, aura miliknya ringan dan anggun. Suara senandung lembut keluar dari tubuhnya. Kedengarannya seperti seseorang yang bersorak kegirangan. Baca lebih banyak bab di vipnovel.com kami. Mata Ye Xinglan sebening kristal sementara rambut panjangnya diikat menjadi kepang Perancis di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya tampak rapi dan bersih. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan dalam dari sisi yang berlawanan. Saya Li Mengji dari Pagoda Jiwa. Itu adalah nama yang sangat menyenangkan yang benar-benar tidak cocok dengan wajahnya.
Namun, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan begitu mereka mendengarnya memperkenalkan dirinya. Ini adalah orang yang sangat terkenal, tentu saja. Ini karena dia adalah roh dari generasi sebelumnya. Setelah pensiun, dia tetap sebagai salah satu dari 36 penatua di Pagoda Jiwa. Klan Qiangmu adalah pemain utama dalam Pagoda Jiwa dengan sejarah panjang. Itu adalah klan besar pertama, tetapi itu didefinisikan bukan satu-satunya klan yang kuat. Bahkan klan Qiangmu yang perkasa hanya mengendalikan 11 kursi dari 36 tetua Pagoda Jiwa saat ini. Tentu saja, ini sudah menjadi tanda dominasi absolut. Namun, beberapa hal penting dalam organisasi masih perlu dibicarakan dengan anggota lainnya. Semua anggota ini telah memainkan peran yang menentukan di Pagoda Jiwa dan mereka jauh di dalam organisasi. Li Mengji adalah salah satu dari orang-orang ini yang termasuk dalam tingkat administrasi tertinggi di Pagoda Jiwa. Dia sudah pensiun 30 tahun yang lalu, jadi dia pada dasarnya adalah generasi yang sama dengan Roh Kudus Douluo dan Surgawi Phoenix Douluo. Namun, dia bukanlah tipe orang yang memberikan banyak perhatian pada penampilannya, dan dia tidak pernah menghabiskan harta surga dan bumi. Akibatnya, dia tampak tua dan lemah. Dia adalah penyihir Douluo Li Mengji. Ketika dia masih muda, dia ditolak dengan kejam oleh pria yang dia cintai karena kurangnya kecantikan. Hal ini mengakibatkan perubahan temperamen setelahnya di mana dia menemukan kegembiraan dalam merusak kasih sayang pria di kemudian hari. Dia memiliki jiwa bela diri yang sangat istimewa. Dia menyebut dirinya Dewi, tetapi sebagian besar orang menganggapnya sebagai penyihir. Kemampuannya mirip dengan cloning, tapi itu juga mirip dengan memiliki banyak kepribadian. Jiwa bela dirinya termasuk dalam kategori jiwa bela diri tipe khusus. Jiwa bela diri penyihir terampil dalam semua jenis kemampuan tipe kontrol dan juga dalam pertempuran jarak dekat. Dia adalah master jiwa sistem ganda yang berspesialisasi dalam tipe serangan dan tipe kontrol. Di masa lalu, Li Mengji menikmati bermain-main dengan kasih sayang pria dengan mengandalkan kemampuannya untuk memikat mereka. Dia akan bermain-main dengan pria itu sampai dia berada dalam genggamannya sebelum dia akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya dan menemukan kegembiraan dalam ketakutan dan keterkejutan pria itu. Cukup banyak master jiwa pria yang terluka olehnya sebelumnya. Akhirnya, Akademi Shrek bahkan mengunjungi Pagoda Roh secara khusus sehingga mereka dapat memerintahkan Li Mengji untuk mengontrol dirinya sendiri karena ini. Jika bukan karena fakta bahwa penyihir Douluo tidak pernah membunuh siapapun, Akademi Shrek mungkin akan melawannya lebih awal. Setelah itu, tampaknya Pagoda Roh juga mengira bahwa penyihir Douluo telah berlebihan, jadi dia diminta untuk pensiun dari posisinya sebagai seorang roh. Tidak ada yang menyangka bahwa penyihir Douluo akan keluar dari masa pensiunnya untuk menantang Akademi Shrek dalam kompetisi hari itu. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek memiliki kesan terburuk tentang orang ini, jadi lawannya dari Akademi Shrek tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Saya Ye Xinglan dari pelataran dalam Akademi Shrek. Ye Xinglan mengumumkan namanya dengan cara yang sederhana. Jika kata-katanya di masa lalu ada batasnya, sekarang ada ketenangan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu seperti ketenangan yang datang setelah badai. Li Mengji tiba-tiba terkekeh. Tawanya terdengar sangat menyenangkan di telinga. Gadis kecil, kamu sangat cantik. Mendekatlah agar wanita tua ini bisa melihatnya dengan lebih baik. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan di langit dan langsung bergerak ratusan meter lebih dekat. Telapak tangannya yang kurus meraih pipi Ye Xinglan yang lembut. Ye Xinglan melangkah ke samping. Tiba-tiba, percikan cahaya bintang meledak tepat di depan tubuhnya dan meledakkan telapak tangan lawannya. Namun, pada saat itu, seseorang telah muncul di belakang Ye Xinglan.